teman-teman semua. Sekarang kita mau pulang, mau naik kereta api. Jadi duduk santai sebentar di depan stasiun. Jadi seperti itu. Sebenarnya aku ini marah banget ya, karena ada satu hal yang terjadi tadi. Jadi gara-gara kejadian ini tadi ya, mau nyebrang jalan tadi aja aku itu hampir ditabrak mobil. Ya ampun, lucu banget ya, lucu, aneh dan nyata ya. Hai teman-teman semuanya yang baik hati, apa kabar? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa, amin. Ini di Swiss baru jam 9 pagi. Cuaca seperti biasa ya, dingin dan berangin gitu ya. Dan pagi ini aku harus pergi ke kota membawa Aleni untuk kontrol ke spesialis bagian paru-paru gitu ya, karena si Leni dia ada alergi gitu ya, jadi perlu dikontrol gitu ya, karena asmanya sering kumat gitu ya, terus kadang hidungnya itu sering tersumpal gitu ya. Jadi sekarang aku harus membawa dia ke dokter spesialis bagian paru-paru gitu ya. Nanti kalau ada waktu gitu ya, mungkin kita lanjut ke market gitu ya, cari headset gitu ya, untuk headset untuk telinga. Dan tolong doakan untuk anakku ya teman-teman semua, semoga kontrolnya nanti gitu ya, hasilnya tidak ada apa-apa gitu ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Suasana di pagi ini ya seperti ini di dekat rumah, sejuk banget ya, angin sedikit tapi enggak sedingin seperti kemarin. Itu si Leni udah di depan bawa plastik tong sampah. Oke ya teman-teman ya, ini Leni udah standby. Kita di sini saja, pilih kursi yang bagus. Sabar ini tadi ada nih. Di sini nih. Sila ni ku. Tabi a dormir Leni. Weh. Tu de boref. Tidur yang bagus Leni. Ada mimpi yang indah. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berangkat. Ini makan waktu ke kota cuman 25 menit gitu ya. Sebenarnya sih dekat gitu ya, 20 km lebih sedikit lah gitu. Kalau naik mobil sih cuma 15 menit itu udah tembus sama suamiku ya. Kalau naik kereta api ya 25 menit gitu ya, karena kereta api kan berhenti gitu. Dan ini suasana desaku pagi ini teman-teman, nggak ada matahari ya, karena ini baru udah jam setengah 10 ya ini. Seperti ini, jadi kita menuju ke kota. Banyak pohon cemara. Ini kalau pohon cemaranya kalau di musim salju gitu ya, bagus banget ya, putih di mana-mana gitu, kayak mirip di Kanada gitu ya. Ini banyak banget ya pohon cemaranya di sini. Di Swiss ini menghijau di mana-mana gitu ya, banyak pepohonan karena emang sengaja ditanam gitu ya sama orang kehutanan gitu ya. Jadi setiap pohon itu ditebang ya di forest gitu ya, itu pasti ditanamkan lagi gitu ya sama petugas ya. Bukit berbunga. Naik turun bukit ada sapinya. Naik turun bukit ada lembah juga ya teman-teman ya, seperti ini.
Nah, jadi kalau aku lihat lembah-lembah seperti ini berbukit, teringat lagu Dewi Yul, bukit berbunga. Ini pemandangan yang paling aku sukai kalau pergi ke kota, teman-teman. Nah, di sini ini kalau musim salju, musim panas, musim semi, semuanya tuh bagus banget ya. Ya tuh, wow, bagusnya. Pagi ini berkabut sedikit. Kita udah sampai di kota, jadi perjalanan lanjut ke sana ya, belok kiri, nyebrang jalan. Nah, barulah kita sampai. Suasana di kota pagi ini ya. Ini udah jam 10 kurang 5. Nah, jadi seperti inilah suasana di kota. Nggak rame ya, sepi. Ya kalau di Swiss ya memang seperti itu ya, di mana-mana di kota besar sangat sepi ya. Pertama kali aku ke Zurich gitu ya, lihat konser ya. Itu baru jam berapa? Itu baru jam 7 apa jam 6 sore gitu, tapi sepi banget, nggak ada orang gitu. Lanjut ke kiri, nanti nyebrang jalan. Situ jalan umum ya. Jadi di situ kita bisa pergi ke Prancis ya. Jadi dokternya di sana. Nah, itu tempat kesukaan aku ya, cantik banget di sana ya, bagus banget. Jadi kita nyebrang jalan. Inilah kota La Chaux-de-Fonds, salah satu kota yang terbesar tempat aku tinggal gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi dokternya di sini, kayaknya di sini nomor 60 ya. Dokter, nggak ada ini namanya di sini. Kita cari aja ya. Oke. Jadi dokter spesialis paru-parunya di sini ya. Dokter pneumolog spesialis untuk anak-anak ya. Di lantai 3. Nah, jadi kita ke sini. Jadi karena ini kita pergi ke dokter bagian paru-paru ya, otomatis di saat corona ini ya, tentunya banyak sekali ya pasien-pasien yang kena corona pergi ke sini, itu udah pasti ya. Jadi kita harus hati-hati sedapat mungkin, jangan pegang ini dan itu ya. Buka pintu kabinet praktek dokter pun harus dengan siku gitu ya, seperti itu. Oke teman-teman ya. Ini kita udah di ruang praktek dokter, tapi itu sekretarisnya bingung gitu karena dia tidak ketemu berkas ini di komputer, tapi dia ketemu berkas ini di atas meja gitu ya. Jadi sekarang dia tidak tahu mau bagaimana gitu ya, kelihatannya dia itu ingin menjelaskan sesuatu ya. Nah, ini kita baru keluar dari kabinet praktek dokter ya. Jadi kita naik bus karena dari stasiun ke supermarket itu jalan kira-kira 10 menit gitu ya, tapi karena hari hujan jadi kita naik bus aja ya. Sekarang kita menuju ke supermarket di sana untuk membeli ikuter gitu, ikuter lah musik, untuk membeli alat pendengar musik gitu ya. Jadi ini kita jalan kaki sedikit, bentar lagi kita sampai karena di sana dekat ya. Nah, ini kita tetap pakai kupluk karena hujan dan dingin teman-temanku. Jadi supermarketnya di sini, ini namanya Maxi Bazar. Di sini semuanya lengkap ada ya, terus murah-murah daripada di Migros atau di Coop gitu ya. Jadi di sini ikuternya cuman berapa franc gitu ya. Jadi ini salah satu supermarket yang aku suka ya, karena di sini banyak artikel-artikel bermacam-macam di sini. Di sini pemirsa, oke, we arrive di sini. Wow. Oke. Jadi kita cari untuk alat musiknya. Ada di sana ya, tapi nggak boleh lewat, harus lewat dari sini. Oke. Nah, ini Maxi Bazar. Ini toko-toko perabot juga ya, semua ada perabot, dekorasi dan segala macam. Bagus-bagus. Semua ada di sini pemirsa. Lengkap semua. Sini. Ada semua di sini. Oke, kita lanjut ke samping belok kiri. Ini toko baru. Bukan. Ini toko udah lama, cuman karena Covid baru dibolehkan buka hari Senin kemarin gitu. Jadi ini udah hari ketiganya toko ini buka pemirsa.
Sekarang aku mau cari ikutor ya. Ikutor itu alat untuk pendengar musik ya. Di sini yang aku cari-cari ya. Wow, apa ini? Ada semua kayaknya ini. Wow, banyak macam ya. Semuanya ada di sini. Nah, ini bagus banget ya. Coba tengok ini modelnya, model ikutornya teman-teman. Ada yang merah hati ayam ya. Ini ada yang warna biru, ada yang warna merah jambu. Kayaknya warna ini yang aku ambil biar Leni sama abangnya nggak apa namanya, nggak make mulu ya punya barang-barang punya mamanya ya. Kalau warna kayak gini kan nggak mau dia ya, warna 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 pink ya. Nah, kayaknya Selini mau juga. Oke teman-teman, kayaknya aku ambil yang ini satu, harganya cuman segini, 9 franc,95 sen gitu ya. Terus Selini mau ambil yang biru ya. Lini coba coba kau unub ya, coba. Oke, Lini diambil yang biru. Oke pon. Nah ini Lini ambil yang biru, aku ambil yang pink. Nah, oke coba Lini. Dan di Maxi Bazar ini aksesoris untuk digital ya, lengkap semua gitu ya. Dan saat ini harganya sangat murah sekali untuk di Swiss ya. Mungkin kalau dirupiahkan mahal gitu ya, karena toko atau supermarket tutup selama 2 bulan, jadi sekarang itu lagi diskon ya. Jadi kalau kita ambil 3 artikel gitu yang satu gratis ya. Jadi kesempatan hari ini kita ambil artikel yang banyak gitu ya. Jadi selagi masih murah, jadi kesempatan gitu ya teman-teman ya. Halo teman-teman semua, sekarang kita mau pulang, mau naik kereta api, jadi duduk santai sebentar di depan stasiun. Jadi seperti itu. Sebenarnya aku ini marah banget ya, karena ada satu hal yang terjadi tadi. Tapi aku nggak boleh marah, tapi harus sabar seperti itu. Jadi orang itu nggak boleh marah, nggak boleh gampang marah dan emosi ya. Jadi aku itu harus banyak belajar begitu. Oke. Biar cantik, seksi, biar makin cantik begitu. Sekarang kita udah mau pulang. Ayo pulang kita Leni ya. Pulang sekarang, oke? Bye bye kota. Sekarang kita pulang ke desa. Oke ya teman-teman semua ya. Sekarang aku udah pulang sama Seleni dan kita udah di rumah gitu ya. Dan ini aku lagi di kamar tamu yang ada di bawah tanah gitu ya. Maunya sih aku ingin bikin video di luar gitu ya, atau di ruang tamu, tapi nggak bisa gitu ya. Di ruang tamu sekarang Seleni lagi belajar bahasa Prancis sama guru pribadinya itu datang ke rumah gitu ya. Terus mau pergi di luar, tapi di luar sekarang hujan gitu ya, gerimis, agak dingin juga, makanya aku di sini gitu ya. Jadi ini tadi waktu di praktek dokter spesialis bagian paru-paru untuk anak-anak itu tadi ya, itu ada kejadian yang sangat yang sangat luar biasa dan lucu juga gitu ya. Tapi ya apa boleh buat ya, ini bisa terjadi sama siapa saja gitu ya, tapi kita ambil hikmahnya aja gitu ya. Karena dengan kejadian ini bisa untuk menjadi pengalaman buat kita semua gitu ya. Jadi simak aja apa yang terjadi tadi ya, ikuti aja ceritanya ya. Terima kasih. Jadi gara-gara kejadian ini tadi ya, mau nyebrang jalan tadi aja aku itu hampir ditabrak mobil. Ya ampun, lucu banget ya, lucu, aneh dan nyata ya. Ya teman-teman ya, sebenarnya tadi itu ya waktu
praktek dokter tadi itu ya. Aku itu sangat marah, kecewa dan emosi juga gitu ya. Karena tadi tahu lah ya, aku tadi bangun udah jam 6 lewat gitu ya. Udah siap-siap mau bawa anak aku pergi kontrol ke dokter bagian jantung. Itu dikirim oleh dokter anak aku ya, dokter spesialis untuk anak-anak. Dia yang ngirim si Leni ini untuk ke sana gitu ya. Jadi itu rendezvous-nya tadi itu tanggal 13 ya, sekarang hari Rabu tanggal 13 jam 10 lewat 15 menit ya. Jadi tadi kita udah sampai di sana. Itu baru pertama kali aku ke sana ya sama si Leni ya. Jadi kita datang itu tepat waktu ya, malah lebih sebelumnya gitu ya. Karena orang-orang di sini ini mereka itu nggak suka kalau ada rendezvous itu ya kita terlambat gitu ya. Jadi kita sampai tadi malah lebih cepat ya. Jadi sampai di situ aku lihat sekretarisnya itu sangat sibuk sekali ya, karena banyak pasien juga ya, banyak anak-anak ya. Tadi nggak salah itu ada 4 orang anak-anak, terus ada 2 orang ibu-ibu gitu ya. Jadi sampai di sana aku lepas sepatu gitu ya, terus aku bilang bonjour, selamat pagi gitu ya. Itu sekretarisnya itu ya kayaknya itu dia orang Swiss bagian Jerman gitu ya, karena aku lihat dari accent dia ngomong itu aku ngerti gitu ya. Maklum aku kan udah lama di sini ya, udah 17 tahun, jadi udah tahu gitu ya kalau orang itu dia Swiss bagian Jerman atau bagian Italia itu bisa kita dengar gitu accentnya itu ya, accent bahasa Prancisnya itu bisa kita mengerti gitu ya. Jadi sampai di sana itu sekretarisnya itu melihat aku itu seperti ini. Bonjour katanya dengan apa namanya itu agak sinis gitu. Pokoknya nggak sopan lah gitu ya. Biasanya orang-orang di sini nih ya, apalagi kita pergi ke rumah sakit, pergi eh, ke dokter gitu ya. Itu pada umumnya mereka itu sangat sopan dan ramah ya. Tapi tadi itu pas sampai di sana cara dia nyambut kita itu ya agak sinis gitu ya, kurang menyenangkan gitu ya. Cuma aku tetap sopan gitu ya, sabar, aku jawab, "Selamat pagi," terus dia pun jawab, "Selamat pagi, ada apa?" katanya. Aku bilang, "Aku ada rendezvous untuk anak aku," bilang gitu ya, jam 10 lewat 15 gitu. Terus dia jawab seperti ini, kayaknya nggak ada," katanya, "Tunggu tunggu dulu di situ," katanya, "pakai maskernya, tunggu dulu di sana." Kayaknya Eee, agak ketus gitu, tapi aku tetap sabar. Tapi si Leni aku lihat dia sangat kecewa, tentunya aku juga kecewa gitu ya. Cuma aku tetap sabar gitu, jadi pelan-pelan aku duduk di samping dekat, orang ganti, tempat meletakkan, jaket gitu ya. Karena kebetulan ada kursi di situ, terus kita duduk di situ, tapi gaya sekretarisnya itu ngomong loh, katanya gini, Duduk dulu di sana, sana dulu," katanya gitu, "pakai topengnya," gitu ya. "Oke," aku bilang. Jadi Eee, ada ibu-ibu di situ juga gitu ya. Ibu-ibu itu pun nengok agak, sinis gitu ya, tapi aku ya biasa aja gitu ya, karena orang-orang sini pun kadang seperti itu, tapi aku itu orangnya udah, biasa gitu ya, karena aku nggak tahu orangnya siapa dan aku nggak kenal ya aku cuek aja. Jadi aku itu udah kebal gitu ya. Jadi untuk hal seperti itu, bagi aku itu bodoh amat gitu. Aku nggak peduli gitu ya, selagi mereka itu, masih ada limitnya gitu, aku nggak peduli gitu ya. Jadi aku santai, duduk sabar gitu ya. Jadi sekretarisnya pun melayani, pasien yang ada di situ pun ya santuy gitu ya, macam nggak nggak peduli gitu sama kita gitu ya. Cuma aku santai aja, nggak masalah, aku tunggu dengan sabar gitu ya. Jadi setelah di semua orang-orang yang ada di situ dilayaninya gitu, ada 2 orang, ada ibu-ibu 2 orang gitu, terus ada 4 orang anak-anak gitu ya. Jadi aku santai, kemudian barulah sekretaris itu mendatangi aku gitu ya. Jadi dia bilang seperti ini, "Oh ya Bu," katanya, "Oh iya," katanya, "Gimana Bu?" katanya gitu kan. Jadi aku bilang begini, "Oke, bonjour," aku bilang lagi, "Bonjour Madam," aku bilang, "Ini ya," aku bilang, 2 minggu yang lalu salah satu sekretaris di sini, di dokter dan Daniela ini menelpon ke suami saya bahwa
ke suami aku itu bahwa aku harus menelpon kembali untuk mengambil rendevu untuk anak aku atas nama Leni Caniago. Itu atas dari dokter anak aku ini, dari dokter Selbah bla 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 sekian, seperti itu ya. Oh iya katanya, jadi aku keluarkan kartunya, ini kartunya. Aku ada rendezvous tanggal 13 jam 15, jam 10:15. Terus kata sekretarisnya, namanya siapa, nama anak ibu, katanya Leni Caniago. Terus dia langsung ke meja kerjanya, diambil berkasnya. Itu di berkasnya itu tertulis persis seperti yang aku tulis. Cuma ibu itu dia tidak registrasi di komputernya gitu ya. Aku maklum kenapa ya. Aku rasa ibu ini waktu aku telepon ngambil rendezvous ya, itu udah 2 minggu yang lalu. Mungkin masih banyak pasien di situ. Kita telepon, udah ditulis dia semua di berkas, cuman nggak diregistrasinya di komputer dia, makanya tidak ada. Jadi pas ibu itu tadi dapat apa namanya berkas Sileni ya di tangannya itu ya, baru dia kaget gitu, nampak dia sangat bersalah gitu, menyesal gitu. Aku bilang sama dia begini, iya katanya, maaf aku salah katanya, ya memang udah aku tulis semua di sini, cuman kok nggak ada di komputer aku katanya gitu. Jadi aku bilang ya aku mana tahu ya bu, ya ibu tahu ya, aku bilang aku tidak tinggal di kota ini, aku tinggal di sini 20 kilometer jaraknya dari sini. Tadi pagi aku naik kereta api, aku nggak punya mobil. Kadang itu malah aku bikin otostop gitu, numpang mobil orang gitu. Apalagi anak aku ini sekolah gitu ya. Jadi waktu dan jarak itu sangat berharga sama aku gitu ya. Jadi sekarang gimana? Iya katanya, ini apalagi sekarang katanya rendezvous untuk Sileni pun orangnya lain lagi katanya. Jadi gimana ya, udah seperti ini saja katanya. Aku bikin lagi rendezvous satu lagi tanggal 27. Coba bayangkan ya betapa kecewanya aku gitu. Tapi aku tetap sabar gitu ya, sabar dan ngomong tetap sopan gitu ya. Akhirnya ibu itu pun dia merasa segan gitu ya, malu gitu, terus pokoknya semua lah gitu ya. Tapi ada baiknya juga aku menghadapi masalah ini dengan tenang gitu ya, tetap sabar dan harus sopan juga ya. Terakhirnya ibu itu tadi dia sangat merasa malu sekali gitu ya, karena dilihatnya kita itu tetap ramah ya, ramah dan sangat sopan gitu ya. Jadi dia minta maaf sama aku, dia bilang seperti ini, saya minta maaf katanya sedalam-dalamnya atas kekilafan, atas error gitu, kilaf yang telah dia perbuat gitu kan. Bagi aku tidak apa-apa bu, aku bilang tidak masalah, karena setiap manusia itu pasti ada kilafnya gitu ya, mana ada manusia itu perfect gitu ya. Tidak apa-apa aku bilang, apalagi ibu kan sibuk banyak pasien, jadi kadang kita karena stres gitu ya, jadi kita cepat lupa sesuatu gitu. Sama aku saja sering seperti itu ya, karena aku punya anak banyak, aku bilang terus aku sibuk, jadi sering terjadi seperti itu. Jadi tidak apa-apa, lupakan saja, aku bilang kayak gitu kan. Terus ibu itu bilang, ya aku minta maaf sekali katanya atas error yang aku buat katanya. Ya tidak apa-apa, aku bilang sekarang aku ada waktu untuk pergi ke supermarket, aku bilang tidak apa-apa, aku bilang gitu kan. Iya katanya, tunggu sebentar katanya, aku mau memberi sesuatu. Jadi pikir aku dia mau ngasih apa gitu ya. Jadi aku ke toilet, pas aku pergi ke toilet gitu ya, aku mau pakai sepatu, dia ngasih duit. Dia ngasih duit itu 10 franc gitu loh. Itu duit itu 10 franc itu ada kira-kira 170.000 lebih gitu ya. Jadi pikir aku, lo apa ini bu, bilang gitu kan, ya untuk anda katanya, untuk bisa pergi pergi untuk minum kopi atau beli coklat kayak, katanya tidak usah bu, aku bilang tidak apa-apa ibu, maaf tolong jangan dikasih ini sama aku bilang, di rumah semuanya alhamdulillah kita punya semua gitu, jadi aku nggak butuh, bilang tolong ya bu ya, mohon, aku bilang tidak usah, aku bilang gitu kan, tidak apa-apa, aku bilang gitu kan. Tidak katanya, saya merasa tidak enak sekali katanya gitu kan, gitu, tidak apa-apa, aku bilang
tapi duit itu dipaksa aku nerima, aku nggak mau ya Bu ya, tolong ya Bu ya, maaf jangan, tolong gitu. Tahu-taunya duit itu dikasihkannya sama si duit itu dikasihkannya sama si Leni 10 franc. Katanya ini, katanya kamu ambil saja, katanya pegang duitnya, katanya kan nanti kalau mama kamu mau beli coklat atau minum kopi kamu bayar ya dengan duit itu, katanya. Masya Allah, aku bilang udah Bu, aku bilang tidak apa-apa, aku bilang jadi gimana gitu ya, akhirnya semuanya diselesaikan dengan baik gitu ya. Oh, alah mama mia. Jadi kita sudah pergi dari situ tadi di kabinet, dari praktek dokter tadi ya, terus si Leni bilang kayak gini, "Iya," katanya, "pas kita sampai di sana pun ibu itu tadi," katanya, "sekretarisnya itu dia udah nggak baik," katanya, "nggak sopan," katanya, "kita disuruh seperti ini, udah duduk di sana," katanya, "di sana aja duduk dulu pakai maskernya, tak kayak apapun," katanya, "terus kita dibiarkan lagi," katanya, "lama-lama lagi kesel aku," katanya, "jengkel aku," katanya. Padahal itu yang padahal dia yang bikin kesalahan katanya kan. Nah itu kan kata, jadi aku bilang sama saya ini nggak apa-apa lah, dia sudah minta maaf dengan baik, aku bilang kayak gitu. Iya katanya, ibu itu udah tidak merasa enak lagi tadi mama, katanya udahlah katanya, tapi katanya memang salah dia kok, udah dia nggak baik sama kita, katanya nggak sopan, katanya begini-begini, katanya nyuruh kita duduk, tapi ya tapi mama kamu tadi kan tetap tenang ya, baik, santai itu, iya betul katanya, mama cukup baik katanya. Jadi teman-teman, seperti itulah ceritanya tadi ya. Jadi hasil pemeriksaan si Leni itu tadi tidak ada sama sekali. Tadi kita pergi ke supermarket beli sesuatu ya. Habis itu kita pulang. Jadi nanti tanggal 27 bulan Mei, hari Rabu juga. Jadi kita harus kembali lagi ke dokter itu. Lucu kali kejadiannya ya. Jadi aku bilang sama ibu itu tadi, "Ya Bu, jangan lupa kasih aku kartu Bu. Jangan lupa ya Bu tulis," aku bilang gitu kan. "Jangan lupa ibu tulis." Maksudnya itu tulis di kartu uh, apa namanya, kartu customer gitu ya. "Ya ya ya, aku tulis di komputer, sudah aku tulis," katanya. "Iya Bu, bukan maksud aku tulis di kartu customernya gitu." "Oh oke, ya ya," katanya. Aduh kasihan juga aku kali sama ibu. Terakhirnya aduh kasihan gitu ya, tapi ya itulah ya, nggak apa-apa lah, namanya kita itu manusia biasa ya, setiap manusia itu pasti berbuat khilaf itu ya. Nah, jadi kita ada baiknya kalau ada masalah itu kita hadapi dengan positif, tenang ya, dan tetap harus jadi orang yang baik gitu ya. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video kita untuk kali ini. Lain kali kita sambung lagi dengan yang asik dan menarik. Oke, bye bye, ciao, bye bye.